Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Inilah alasan mengapa Arsenal bisa datangkan Mike Maignan dari AC Milan. 26 Juli 2025, Arsenal tengah serius memperkuat skuad untuk musim 2025/26 dan posisi penjaga gawang kembali jadi sorotan utama. Inkonsistensi David Raya dan Aaron Ramsdale membuat Mikel Arteta dikabarkan membidik Mike Maignan, kiper andalan AC Milan dan timnas Prancis. Bukan hanya soal nama besar, performa dan statistik Maignan membuktikan bahwa ia pantas disebut salah satu kiper terbaik di Eropa saat ini. Sejak 2021, Maignan sudah mencatat 135 laga dan 52 clean sheet di Serie A. Rasio penyelamatannya mencapai 78,3% dengan rata-rata 3,4 penyelamatan per pertandingan. Hebatnya lagi, ia sudah 6 kali menggagalkan penalti dari 15 kesempatan. Dalam skema Arteta yang menuntut kiper aktif dalam distribusi bola, Maignan sangat cocok. Umpan panjangnya akurat hingga 67% dan bersama timnas Prancis ia mencatat 15 clean sheet dari 28 laga. Di Euro 2024 ia tampil luar biasa dengan 18 penyelamatan dan akurasi distribusi 85%. Dengan harga 50 juta, Maignan dianggap investasi tepat untuk Arsenal yang butuh kestabilan di bawah mistar. Bagaimana menurut kamu? Apakah Maignan pantas jadi pilihan utama Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Persaingan di depan gawang Arsenal wajib datangkan Alexander Mitrovic dari Al Hilal. Arsenal kembali dikaitkan dengan sejumlah penyerang tajam di bursa transfer musim panas ini. Di tengah kegagalan lini depan tampil konsisten musim lalu, nama Alexander Mitrovic muncul sebagai opsi menarik. Striker milik Al Hilal tersebut kini menjadi target potensial The Gunners untuk menambah daya gedor. Meski bermain di Liga Arab Saudi, performa Mitrovic tetap konsisten di level tertinggi. Statistik membuktikan bahwa ia masih layak bersaing di Premier League, bahkan bisa jadi jawaban dari krisis produktivitas Arsenal. Setelah hengkang dari Fulham ke Al Hilal pada musim panas 2023, Mitrovic justru semakin tajam. Dalam 2 musim di Saudi Pro League, ia mencetak 52 gol dan 11 assist dari 61 penampilan di semua kompetisi. Musim 2024/25 menjadi salah satu musim terbaiknya dengan torehan 29 gol dari 30 laga liga, menjadikannya top skor klub dan salah satu pemain tersubur di kawasan Asia. Mitrovic memiliki akurasi tembakan tinggi dengan rata-rata 4,8 tembakan per pertandingan dan konversi gol sebesar 24,6%. Selain ketajaman, ia juga memiliki kemampuan duel udara yang luar biasa. Di musim lalu, ia memenangkan rata-rata 7,2 duel udara per laga, tertinggi di antara seluruh penyerang di Liga Saudi. Statistik ini penting mengingat Arsenal selama ini kekurangan opsi striker dengan postur dan kekuatan fisik yang mumpuni. Bersama timnas Serbia, kontribusinya pun tak pernah pudar. Hingga pertengahan 2025, Mitrovic telah mengoleksi 62 gol dari 95 caps, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Serbia. Di ajang Euro 2024, meski Serbia gagal melangkah jauh, Mitrovic tetap mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan fase grup, termasuk 1 gol spektakuler ke gawang Inggris. Ia juga mencatat rata-rata 1,5 peluang besar diciptakan per laga, memperlihatkan kontribusi yang lebih dari sekadar pencetak gol. Situasi Arsenal sendiri memperlihatkan kebutuhan akan striker nomor 9 murni. Gabriel Jesus kerap diganggu cedera, sementara Kai Havertz yang dijadikan false nine belum sepenuhnya efektif di laga-laga penting. Kehadiran Mitrovic akan menawarkan profil berbeda, penyerang target man klasik dengan kekuatan, insting mencetak gol tinggi, dan pengalaman di Premier League yang mumpuni. Mikel Arteta juga dikenal gemar memadukan gaya main progresif dengan keberadaan striker yang bisa jadi poros serangan. Mitrovic dengan kemampuan menahan bola, memainkan rekan, dan mematikan di kotak penalti cocok dalam skema tersebut. Selain itu, pemain berusia 30 tahun ini memiliki mentalitas kompetitif yang kuat, faktor penting dalam membentuk tim juara. Soal harga, laporan dari sumber pasar transfer menyebut bahwa Mitrovic memiliki nilai pasar sekitar 28 juta. Kontraknya bersama Al Hilal masih tersisa 2 tahun, namun pendekatannya terhadap proyek Arsenal dan ambisi kembali bermain di Liga Top Eropa bisa membuka peluang negosiasi.
Kendati bermain di luar Eropa, performa Mitrovic tak menurun justru meningkat. Kombinasi produktivitas tinggi, pengalaman internasional, serta kebutuhan Arsenal terhadap sosok striker tajam menjadikan Mitrovic pilihan yang tak bisa diabaikan. Jika ingin membangun skuad yang lebih tajam dan kompetitif di semua lini, Arsenal perlu mengambil langkah konkret untuk mendatangkan sang predator kotak penalti ini. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Julian Brandt dari Borussia Dortmund. Arsenal tengah mencari gelandang kreatif baru untuk musim 2025-26. Dan nama Julian Brandt mulai muncul dalam radar Mikel Arteta. Gelandang serba bisa milik Borussia Dortmund dan timnas Jerman ini punya kualitas teknis, visi luar biasa, serta pengalaman di level tertinggi yang membuatnya ideal untuk memperkuat lini tengah The Gunners. Sejak bergabung dengan Dortmund pada 2019, Brandt telah mencatat 188 penampilan Bundesliga, mencetak 38 gol, dan menyumbang 51 assist. Musim lalu ia tampil gemilang dengan 9 gol dan 14 assist dari 32 laga, kontribusi langsung terhadap golnya mencapai 0,72 per pertandingan. Akurasi operannya mencapai 86% dengan 2,6 umpan kunci per laga. Tak hanya di klub, Brandt juga memberi dampak di timnas Jerman. Ia sudah tampil 57 kali dengan 10 gol dan di Euro 2024 ia menunjukkan kualitas meski hanya sebagai super sub, menyumbang 1 assist dan mencatat akurasi operan 91%. Dengan nilai pasar 30 juta dan kontrak hingga 2026, Arsenal punya peluang untuk memboyongnya. Brandt tak hanya fleksibel dan berpengalaman, tapi juga sangat cocok dalam skema Arteta. Menurut kamu, apakah Brandt adalah sosok yang dibutuhkan Arsenal saat ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Gencar-gencarnya Arsenal wajib datangkan Marcel Sabitzer dari Borussia Dortmund. Arsenal terus aktif di bursa transfer musim panas 2025 demi membangun skuad tangguh untuk Premier League dan Liga Champions. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Marcel Sabitzer, gelandang Borussia Dortmund sekaligus kapten timnas Austria. Dengan gaya bermain box-to-box, pengalaman di 5 liga top Eropa, serta performa cemerlang di Euro 2024, Sabitzer layak jadi incaran serius Mikel Arteta. Sejak gabung Dortmund pada 2023, Sabitzer tampil konsisten, 61 laga, 11 gol, dan 13 assist. Musim lalu saja, ia mencetak 6 gol dan 8 assist dari 29 pertandingan Bundesliga. Ia juga mencatat rata-rata 2,2 tembakan, 1,8 umpan kunci, dan 2,3 intercept atau tackle sukses per laga. Akurasi umpannya pun tinggi 88%, fleksibilitas posisi jadi keunggulan lain. Sabitzer bisa tampil sebagai gelandang tengah, menyerang, bahkan melebar. Di Euro 2024, ia mencetak 2 gol dan 1 assist, memimpin Austria hingga perempat final. Dengan nilai pasar 18 juta dan kontrak hingga 2026, peluang merekrutnya sangat terbuka. Menurut kamu, apakah Sabitzer akan jadi tambahan ideal untuk Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Luke Shaw siap bercerai usai 11 tahun bersama Manchester United. Datangnya wajah-wajah baru di skuad Manchester United musim panas ini membawa harapan segar, namun juga berarti ada pemain yang harus rela tersingkir. Salah satunya adalah Luke Shaw, bek kiri senior yang kini siap mengakhiri kebersamaannya dengan setan merah setelah 11 tahun mengabdi. MU telah mengumumkan kedatangan beberapa pemain anyar, termasuk 2 penyerang dan 1 bek muda Paraguay, Diego Leon. Pemain 18 tahun itu didatangkan dari Cerro Porto untuk menjadi pelapis Patrick Dorgu yang lebih dulu direkrut pada awal 2025. Dengan kondisi cedera dan inkonsistensi yang terus menghantui Tyrell Malacia dan Shaw, peluang Shaw kembali jadi pilihan utama Ruben Amorim kini semakin menipis. Shaw sendiri sudah menyatakan siap mencari tantangan baru. Berasal dari Akademi Southampton, ia bergabung dengan MU saat masih berusia 18 tahun di musim 2014-15 dengan mahar 30 juta. Karirnya sempat naik turun karena cedera, namun ia tetap jadi andalan berbagai pelatih dan menjadi figur penting di ruang ganti. Bagaimana pendapat kamu soal keputusan Luke Shaw meninggalkan MU? Apakah sudah saatnya? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Meski dapat tawaran fantastis dari Chelsea, Juventus nggak lepas 1 bintang mudanya. Juventus menolak mentah-mentah tawaran fantastis Chelsea untuk bintang mudanya Kenan Yildiz. Meski The Blues dilaporkan siap membayar 6.568 juta, Bianconeri bersikukuh bahwa pemain internasional Turki itu tidak untuk dijual.
Chelsea memang agresif di bursa transfer musim panas ini. Setelah mengamankan Joao Pedro, Jamie Gittens, dan Liam Delap, mereka kini membidik Xavi Simons dan Jorel Hato. Namun kebutuhan akan penyerang baru, terutama setelah dijualnya Noni Madueke dan masa depan Kunku Jackson yang belum pasti, membuat Chelsea mencoba mendatangkan Yildiz. Sayangnya Juventus menganggap Yildiz sebagai pemain tak tersentuh dalam proyek jangka panjang mereka. Musim lalu ia mencetak 12 gol dan 9 assist termasuk 5 kontribusi gol di Piala Dunia antar klub, catatan yang membuatnya semakin bersinar. Meski kontraknya berlaku hingga 2029, Juve bahkan mempertimbangkan memperpanjangnya lagi untuk menjauhkan minat klub-klub top seperti Chelsea, Barcelona, dan Bayern. Bagaimana menurut kamu? Apakah keputusan Juventus menolak tawaran Chelsea sudah tepat? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. James Trafford, solusi diam-diam Manchester City di bawah mistar. Manchester City tampaknya tak ingin mengulang kesalahan musim lalu di posisi penjaga gawang. Stefan Ortega yang menjadi kiper kedua kerap dianggap sebagai titik rawan. Kini, City mengambil langkah berani dengan memulangkan James Trafford, kiper muda berbakat yang dibeli kembali dari Burnley senilai 27 juta pound 593 rupiah, 3 miliar. Seperti dilaporkan Sky Sports pada Jumat 25/7/2025. Trafford merupakan jebolan Akademi City dan pernah membela klub dari 2015 hingga 2023 meski belum tampil untuk tim senior. Keputusan untuk kembali pun diambilnya tanpa ragu setelah tampil gemilang bersama Burnley musim lalu di Liga Championship. Ia sukses membawa Burnley promosi ke Premier League dengan catatan pertahanan terbaik, hanya 16 kebobolan dari 45 laga, 29 clean sheet, dan 84,6% penyelamatan sukses. Tak heran jika pelatih Burnley, Scott Parker, menyebutnya sebagai kiper kelas dunia. Bagaimana menurut Anda, apakah Trafford layak menjadi suksesor Ederson di masa depan? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Liverpool versus AC Milan di Hong Kong, siapa unggul? Laga seru pramusim akan tersaji di Hong Kong. Liverpool akan berhadapan dengan AC Milan di Kai Tak Sports Park Kolo On City Stadium pada Sabtu (26 Juli 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Meski hanya uji coba, tensi pertandingan dipastikan tinggi. Pelatih Milan, Massimiliano Allegri, menyebut laga ini sebagai ujian penting. Ia tak ingin meremehkan Liverpool dan menegaskan para pemainnya sangat termotivasi tampil di luar Eropa. Penting bagi mereka tampil baik demi menghormati seluruh pendukung Milan di Hong Kong, ujar Allegri, dikutip dari Football Italia. Sama seperti saat melawan Arsenal, Allegri kembali mengandalkan Rafael Leao sebagai striker tunggal. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa Leao akan terus dimainkan di posisi tersebut. Dia tampil bagus. Kami hanya perlu lebih tajam dalam menyelesaikan peluang, katanya. Secara rekor pertemuan, Liverpool masih unggul jauh dengan 6 kemenangan dari 8 laga, sementara Milan baru sekali menang. Menurut kamu siapa yang akan lebih mendominasi kali ini? Yuk, tulis prediksimu di kolom komentar.